Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praktikum senam kaki DM ya, atau senam kaki diabetik. Yang mana praktikum ini biasanya diberikan oleh pasien-pasien dengan penderita diabetes yang orientasinya adalah pada pasien di keluarga atau di komunitas, yang mana pada pelaksanaannya itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memperlancar peredaran darah pada kaki, sehingga mengurangi terjadinya resiko luka, yang sehingga ketika pasien yang menderita DM itu tidak beresiko luka, juga tidak beresiko terjadi ulkus diabetikum atau ulkus DM ya. Nah, saya akan mencoba share screen terkait dengan contoh praktek senam diabetikum ini ya. Saya ambil dari salah satu universitas di Yogyakarta, yang sekiranya dari literasi yang sudah disampaikan ini sudah saya coba untuk validasi dan lain sebagainya terkait dengan literasinya. Ya. Untuk pelaksanaan senam ya, itu seperti biasa, sebenarnya semua prosedur itu ada fase-fase yang harus kita lewati ya. Mungkin langsung saja. Ya, ini ada fase orientasi ya. Jadi ucapan salam, perkenalan diri, ya, kemudian klarifikasi nama dan umur, nama dan alamat pasien, menjelaskan tujuan, prosedur, ya, dan lain-lain ya. Kita harus menyiapkan beberapa alat. Pertama adalah kursi dan koran bekas. Ya, kita dengarkan ya. Diusahakan kursi yang nyaman untuk pasien dengan tinggi yang sesuai dengan tinggi badan pasien. Dan diusahakan kursinya juga tidak mempunyai sandaran pada samping kanan dan kirinya. Jadi cukup hanya sandaran belakang. Saat pasien sudah duduk di kursi, usahakan pasien duduk dengan tegak dan kaki menyentuh pada lantai. Gerakan yang pertama pada senam kaki DM adalah dengan meletakkan tumit di lantai, jari-jari kaki diluruskan ke atas dan dibengkokkan ke bawah seperti cakar ayam. Gerakan ini nanti akan kita lakukan selama 10 kali. Gerakan yang kedua dengan meletakkan tumit salah satu kaki di lantai dan jari-jari diletakkan di lantai dengan tumit kaki ke atas. Cara ini dilakukan bersamaan pada kaki kiri dan kanan secara bergantian dan diulangi sebanyak 10 kali. Gerakan ketiga yaitu tumit kaki diletakkan di lantai dengan bagian ujung kaki diangkat ke atas dan membuat gerakan memutar dengan pergerakan pada pergelangan kaki. Gerakan ini dilakukan selama 10 kali. Gerakan keempat yaitu tumit diangkat dan membuat gerakan memutar dengan pergerakan pada pergelangan kaki.
Gerakan ini kita lakukan selama 10 kali. Gerakan kelima, mengangkat salah satu lutut kaki dan diluruskan. Gerakkan jari-jari ke depan dan turunkan kembali lutut Anda. Lakukan secara bergantian pada tungkai kiri dan tungkai kanan. Gerakan ini dilakukan selama 10 kali. Gerakan keenam yaitu meluruskan salah satu kaki di atas lantai, kemudian angkat kaki dan gerakkan ujung jari kaki ke arah wajah. Lalu turunkan ke lantai dan bergantian kaki kiri dan kanan. Sama gerakannya kita ulangi sebanyak 10 kali. Gerakan ketujuh yaitu mengangkat kedua kaki secara bersama-sama, kemudian diluruskan dan dipertahankan posisi tersebut. Kemudian kita minta kepada pasien untuk menggerakkan pergelangan kaki ke depan dan ke belakang sebanyak 10 kali. Gerakan ke-8, kita minta pasien untuk meluruskan salah satu kaki dan angkat, kemudian diputar pada pergelangan kaki dengan menuliskan atau membayangkan kaki menuliskan angka 0 sampai angka 9 secara bergantian menggunakan pergelangan kaki. Gerakan 9 dengan cara kita meletakkan sehelai koran bekas pada bagian bawah kaki pasien. Koran tersebut diusahakan koran bekas dan kita minta pasien untuk meremas koran tersebut dengan kedua kaki sehingga koran tersebut menjadi bentuk seperti bola. Gerakan ini dilakukan dengan kedua kaki. Setelah selesai pasien meremas seperti bola, kita minta pasien untuk melebarkan kembali koran yang sudah diremas tadi menjadi bentuk lembaran utuh. Selanjutnya, gerakan ke-10 yaitu koran yang sudah
dilebarkan menjadi bentuk yang utuh tadi, kita minta pasien untuk merobek menjadi 2 bagian. Kemudian setelah dirobek menjadi 2 bagian, 1 bagian kita minta untuk dipinggirkan, dan 1 bagian yang dirobek tadi kita minta pasien untuk merobek-robek dengan kedua kaki menjadi bagian-bagian kecil. Usahakan saat merobek bagian-bagian tersebut benar-benar dalam robekan-robekan yang kecil. Setelah selesai, pasien merobek-robek bagian-bagian kecil tadi, koran-koran yang sudah dirobek, kita minta untuk memindahkan kepada koran yang masih utuh. Kita minta untuk meletakkan ke atas koran yang masih utuh. Kita minta untuk memindahkan dengan hati-hati. Nah, pada saat seperti ini, kita harus memperhatikan posisi duduk pasien supaya pasien tidak terjungkal. Setelah selesai, diletakkan di atas koran yang masih utuh, kita minta pasien untuk membungkus robekan kecil tadi, dibungkus menggunakan koran yang masih utuh dan dibentuk seperti bola. Ya. Hi there, my name is Chris Americos, and I've been... Sebentar. Ya, itu tadi senam kaki diabetes ya, atau diabetikum. Sebentar. Ya, itu tadi senam kaki diabetes atau senam kaki diabetikum. Jadi perlu diingat ya bahwasannya kegiatan senam itu sebenarnya akan sangat capek ketika dilakukan benar-benar sesuai dengan prosedur, karena dari prosedur tadi di awal disebutkan bahwa posisi kaki harus lurus ya, posisi kaki harus lurus sesuai sejajar dengan kaki kursi, sehingga ketika dilakukan dengan kaki yang lurus dan badan yang lurus juga, nanti pasien akan capek, apalagi ini pada pasien yang DM ya. Kemudian yang kedua, kegiatan senam kaki diabetes ini efektif dilakukan pada pagi hari ya. Pada pagi hari setelah olahraga pagi, kemudian dilatih untuk senam kaki DM atau senam kaki diabetes. Kemudian jangan lupa menginstruksikan ke pasien langkah lebih baik cukup dengan senam kaki diabetes ini, karena ketika pasien DM kemudian kadang kita sebagai perawat menginstruksikan untuk pasien olahraga pagi dengan jalan-jalan, apalagi tanpa alas kaki ya, itu justru akan beresiko, akan berbahaya pada pasien jika terjadi luka pada kaki, sehingga cukup efektif senam kaki DM ini diberikan pada penderita diabetes. Mungkin itu yang bisa saya sedikit share untuk menganalisis seperti apa senam kaki diabetes itu, manfaatnya seperti apa, kemudian nanti juga akan saya tambahkan untuk seperti halnya SAP serta tools atau modul yang harus modul atau catatan ataupun teori yang harus disiapkan untuk melakukan terapi senam kaki DM. Mungkin itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.